lagi sama gue karena wawancara yang berbeda dan ya pada video kali ini ya kan itu bang bikin video itu ada ya reaction cuy ya, reaction kayak bakal ya PV cuy ya, dan ya seperti yang gue bilang ya di video yang lalu, yaitu ada kita bakal reaction PV cuy ya. Tadinya tuh gue mau bikin reaction PV dari Tensura ya Tensura season 2 part kedua cuy ya. Gue bikin reactionnya karena ya emang nggak bisa dibuka di negara kita cuy ya, di limit negara kita, nggak tahu kenapa sama dari pihak itunya nih, dari pihak Bandai Namco Arts channelnya ya cuy ya. Itu di band gitu, bukan di band ya, pengupload belum membuat video ini tersedia di negara anda cuy. Udah gua tungguin udah berapa hari cuy ya. Gua ya bisa sih ya pakai VPN gitu ya, pakai VPN dibuka itu bisa cuy ya, karena reaction cuy ya, karena jatuhnya ini reaction. Dan gua cantumin videonya ya di sebelah gua cuy ya, tapi takutnya kena strike lagi cuy ya, karena gue udah pernah kena strike satu gitu ya, karena strike satu lagi bahaya gitu cuy ya. Dan ya intinya takut kena strike ya, jadinya nggak gue bikin reaction cuy. Paling ya kalian udah banyak ngeliat juga lah ya, banyak yang upload itu di ya Instagram atau Facebook gitu cuy ya. Itu dari PV dari Tensura season 2 part kedua cuy, yang intinya mungkin itu kita bakal ngeliat itu Vendora ya cuy ya, Vendora keluar cuy, dan masih lihat itu si Vendora nanti season 2 itu ya kehidupan barunya Vendora cuy ya. Dan karakter ya tingkah laku Veldora ya ketika di uh, dalam tubuhnya Rimuru dan keluar ya, hasilnya gimana cuy ya. Kalau kita nggak kabar kan si Veldora itu di dalam tubuhnya Rimuru kan dia baca manga gitu cuy, bahkan ya bakal keluar gitu ya, naga wibu ya berwujud manusia, berwujud om kekar gitu ya. Intinya itu ya season 2 ada yang season 2 part kedua dari Tensura yang gue lihat dari PV nya cuy ya. Dan ya kemungkinan ada sedikit ya senang-senangnya kalau di part 1 itu kayak lebih ke dark, dan juga ya bukan ke dark sih, kayak lebih kayak ketegangnya dan juga beratamnya ya. Kemungkinan season 2 itu harusnya bagi bagian senang-senangnya, dan juga ya banyak-banyak kita ngelihat itulah ya apa namanya, clue mungkin ya untuk yang season 3 mungkin ya, atau ya kasih clue atau itu tentang Raja Iblis cuy ya, karena si Rimuru kan jatuhnya dia jadi Raja Iblis baru itu cuy ya. Mungkin bakalan ya reaction dari Raja-Raja Iblis baru ya, Raja-Raja Iblis yang lain gitu ya, bahwa Rimuru tuh udah jadi Raja Iblis yang baru gitu cuy ya. Dan ya itu juga sesuatu yang besar tuh yang menghidupkan kembali warganya gitu ya, si Rimuru ini ya, menghidupkan kembali penduduk-penduduknya ya dari serangan ya, setelah diserang bisa-bisa gitu ya, dan banyak yang meninggal, dan Rimuru bisa bangkitin orang yang sudah meninggal ya kan. Dan itu bakalan menjadi momok yang besar itu ya bagi raja-raja iblis yang lain ya. Dan apalagi Clayman itu dia kan salah satu musuhnya Rimuru gitu cuy ya. Ya kan mungkin itu aja ya review dari pendapat gue juga dari Tensura season 2 part kedua. Gue nggak bisa bikin reaksinya langsung karena takut kena strike gitu lagi cuy, atau kena strike karena emang di negara kita tuh nggak bisa ditonton PV nya ya kan. Tapi kalian juga pasti pada nonton lah ya di Instagram gitu atau di Facebook gitu cuy ya, apa PV nya gitu ya. Pasti komunitas dari awal nulis anime pasti udah ada yang upload itu PV nya cuy ya. Dan Tensura part kedua season kedua ini bakalan keluar di bulan Juli debutnya ya, 6 Juli lebih tepatnya. 6 Juli itu kita bakal nonton Tensura ya part kedua, season kedua part kedua kita bakalan langsung nonton. Dan ya ini udah diumumin dan tidak diundur gitu cuy ya, tidak diundur seperti anime-anime yang gue bikin sebelumnya gitu cuy ya. Kan ada ya lumayan banyak gitu yang diundur gitu cuy ya.
Dan ya sayang sekali ya, kayak masuk ke Tensei itu kan diundur ya dari bulan Juli ke Oktober gitu ya. Dan ya Tensura tuh enggak ya, Tensura untung enggak. Kalau Tensura diundur lagi kita bulan Juli itu sangat sedikit gitu anime yang kita tonton gitu ya kan. Dan ya mudah-mudahan ya tidak ada uh, perubahan lagi gitu ya, dan keluar di bulan Juli tanggal 6 gitu ya, kan udah diumumin nih 16 Mei. Kemudian tidak ada diundur lagi gitu ya, seperti anime yang pernah gue sebutkan di video sebelumnya cuy ya. Dan juga sini juga udah keluar juga apa namanya tuh si Detective Already Dead, uh, visual kelimanya itu udah keluar gitu cuy ya. Dan ya PV-nya kan udah keluar udah lama gitu ya, dan bagus banget, dan ya bagus banget. Dan gak tahu kapan keluar ya, gue lupa kapan keluar. Ini dia udah ngeluarin gitu. Dan kalau gue lihat dari itunya sih ini bakalan enak banget ditonton ya. Kalau si visual kan ini kan kayak gambar doang cuy ya, gue jadi no clue. Kalau gue dari PV kan, kalau dari visual yang kelima itu gelap sih, keren ya dari gambar-gambar karakternya. Yang pertama gue lihat tuh karakternya keren banget ya gambarnya, dan cukup berkarakter. Kalau menurut gue ini ya cukup berkarakter ya. Kita lihat ya apa itu karakter developmentnya nih di anime nih nanti bakalan gimana sih ya. Kalau dari uh, gambarnya sih keren gitu ya cuy ya, keren keren banget. Dan ini animasinya ya sama kayak kayak itu anime-anime ya tahun sekarang gitu cuy ya, nggak kayak anime sekarang. Tapi kita ngeliat gambar tuh nggak kayak anime tahun misalnya 2009 atau 2010 atau 2012 gitu ya, kayak anime keluar tahun sekarang gitu. Jadi ya biasa ya, kayak grafik standar tahun sekarang gitu ya, nggak, jadi enak dilihat lah, enak dilihat lah ya. Nggak, misalnya nggak kayak sore aja nih ya, nggak kayak Gotobun ya. Kalau Gotobun kalau menurut gua gambarnya sih, kalau menurut gua ya pribadi nih bagusan ini sih ya, karena Gotobun juga oh nggak salah kan, oh nggak salah inget kan dia agak pindah studio gitu kan, jadinya agak sedikit beda gitu ya. Kalau gue juga lagi nonton Gotobun, agak sedikit beda dari season satunya cuy, tapi is oke okay. Dan jalan ceritanya Gotobun bagus ya, bagus 1 sampai 10 gue kasih 8 ya. Kalau ada komennya itu gue kasih 8,2 itu ya, karena bagus banget. Gue udah nonton di episode 10, udah mau tamat yang which is gue uh, tahan-tahan dulu ya, karena greget gitu ya gue sama endingnya. Takutnya itu bad ending gitu ya, karena gue lebih prefer atau gue lebih senang tuh endingnya itu uh, yang menang tuh semuanya cuy, atau kayak buku band gitu ya. Dia jadi yang menang itu ada rute-rute tersendiri, dibikin episodenya itu khusus rute-rutenya ya. Ada rute si A, si B ya, yang gurunya, dan rute ketika dia dinikahin semuanya gitu cuy ya. Dan ya itu yang gue seneng, yang ending yang kayak gitu cuy ya. Tapi gue udah ke kabar ya, gue udah ke kabar burung. Dan gue nggak, ya kabar burung lah ya, namanya juga kabar burung ya, burung ya. Nggak tahu pasti banget gitu ya, katanya yang menang cuma satu cuy ya. Dan banyak yang digadang-gadang itu yang menang adalah Yotsuba cuy ya. Kalau menurut prediksi gue sih, kalau dari segi usaha sih Nino sama si Miku sih ya kalau menurut gue cuy ya. Tapi kalau dari segi pertama kali ngeliat itu sih, bisa jadi si Ichika yang menang cuy ya. Ichika atau Yotsuba gitu cuy ya. Kalau gue lihat itu sih ya. Tapi kalau gue lihat dari episode kedua cuy ya, dan dari bunyiin lonceng ya, dari cuman sekedar mitos bunyiin lonceng yang which is itu bisa juga dipakai buat endingnya, karena yang gerakin si lonceng atau Yotsuba cuy ya. Dan gue nonton baru episode 9 itu kan belum di reveal banget nih ya, apa yang bunyi lonceng siapa cuy, tapi katanya si Yotsuba cuy. Ini gue baru nonton episode 9 ya, OTW ke 10 gitu cuy ya. Nanti di ending mungkin gue bakalan tahu siapa yang bunyiin. Dan kalau misalnya emang benar si Yotsuba, dan itu juga bisa dijadiin prefer buat spoiler endingnya gitu ya, dari si Gotobun yang bahwa yang menang itu bakalan si Yotsuba cuy ya. Karena ya unexpected aja ya, usaha si Yotsuba lah ya, unexpected banget ya, kayak gitu ya. Tapi kalau dari usaha sih
si Ino sih, anime sama Miku sih ya kalau gue cuy ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tiba-tiba Ichika yang menang cuy, Ichika atau Yotsuba yang menang ya, tidak menutup kemungkinan cuy, bisa saja terjadi cuy ya. Jadi kita langsung aja reaction cuy, gue record jam tadi 12:30 cuy, jadi agak sedikit telat nih pada tidur. Jadi kita langsung aja gitu cuy, kita reaction. Nah oke, gue munculin dulu. Nah sekarang kita bakalan reaction ini. Judulnya ini kan bahasa kanji cuy, gue juga nggak bisa baca kanji dan bahasa Jepang. Nah kita bakalan nge-reaction ini. Gue lihat dari live chart cuy ya, terus ini update terbaru. Kita bakalan ngeliat itu PV ya, PV keempat nih, keempat tulisannya for promotion video ya, PV keempat dari anime Mars Red cuy ya. Dan bakalan gue cari tahu juga nanti ini bakal kuat kapan cuy, dan ya kalau misalnya lupa gue bikin, kalian komen aja di bawah cuy, ingetin cuy ya, karena kadang lupa gue bikin apa gitu ya kalau bikin news itu ya kan. Jadi kita langsung aja ke Mars Red. Ini kan ya, ini gambaran nih ya, gambar ini doang, kayak pasti agak sedikit creepy pasti ya, dari anime adaptive already dead karena ada sedikit begini ya, misteri. Karena dari gambar itu ini bakalan jadi anime misteri cuy ya, kelihatan dari gambarnya berkarakter gelap gini, misteri ya, identik dengan misteri dan juga creepy ya kan. Pasti kalau gambar ini agak creepy, misteri ya kan, creepy misteri, atau creepy itu horror ya, horror atau misteri, atau bisa jadi action gitu ya kalau lihat dari PV tanpa ngeliat gendernya gitu ya. Tapi kalau emang dari judulnya terlalu didet ya udah pasti besar cuy, emang udah jangan temuin dari genrenya itu ya. Udah kita langsung aja reaction, ada 2 menitan. Oke, kita full screen. Siapa ya? Nah, suka begitu YouTube lo, ngeselin. Siapa Jepang? Jepang gua. Ini kayaknya bakalan jadi anime action kayaknya ya. Kalau bakalan jadi anime action bakalan gue tonton cuy. Oh, vampire kah? Guys, jauh mata memandang, gue tidak melihat. Oke, ada, baru mau ngomong tidak ada action. Terletak keluar juga actionnya. Kayak bakalan ada vampir ya di anime ini. Apakah bakalan jadi itu anime berburu vampir, manusia melawan versus vampir, dan vampira yang berada di jalan yang benar, manusia yang salah. Oke. Genrenya vampir banget nih ya kayaknya ya, gue liat ya. Vampir banget cuy. Oke, habis. Kayak nih genrenya bakal vampir banget nih, kayak dia itu nampilin gue tanpa melihat genrenya. Ini gue belum searching sama sekali dari itu Mars Red ini ya, Mars Red itu gue belum melihat informasi sama sekali, jadi gue masih nokul dan gue langsung lihat PV-nya. Jadi gue lihat dari sekilas terpeta kalau gue ngeliat dari PV-nya doang cuy ya. Kalau gue lihat sini ini anime bakalan action banget kelihatan ya, dari pertama kali ini pasti kalian yang sering nonton action ya, anime action atau film action pasti ini PV itu pasti ada, ini anime tuh pas dari PV-nya tuh pasti ada action aja ya. Dan ini dibuktikan dari kalian juga lihat sendiri cuy ya. Sini ada, tidak mungkin ya lagi keadaan chaos gini nggak ada actionnya aja ya, masih sudah ada actionnya dari sini udah kelihatan. Dan juga tadi ada darah-darahan pedang ya, ada. Nah dari di mana nih, nah ini udah ada itu nih ya dari scene ini ya, bentar, dari scene nah dari scene ini gue bakalan expect ini actionnya bakalan keren banget animasinya ya.
set, nah bakalan keren banget animasinya. Mungkin kalau misalnya actionnya keren dan jalan cerita dan juga endingnya keren, bakalan gue bikin AMV nya cuy dari Mas Red ini. Gue semakin tertarik dari Mas Red cuy ya. Nanti gue bakalan cari tahu lagi informasinya cuy. Nah ini dari pakai vampir-vampiran ya, tentang vampir-vampiran. Nah dari sini udah kelihatan ini vampir-vampir di sini ada taring ya kan, ada taring. Detail untuk menunjukkan gambaran bahwa ini karakter vampir cuy ya. Dan dunia ini banyak vampiran. Nah ini yang gue bilang nih, ada pertama kali pasti ada actionnya tuh, ada pedang ditusuk ya, darahnya keluar. Nah itu udah menunjukkan banget ya kalau ini bakalan action cuy ya. Dan ditunjukkan ini bakalan intens ya ceritanya, dan perangnya itu cerita perangnya itu bakalan complicated banget cuy dari scene ini. Nah dari scene ini, walaupun gue tidak bisa bahasa Jepang, gue udah tahu nih bakalan rumit banget, complicated ya perangnya ya kan, bakal complicated perangnya. Dan ceritanya tuh bakalan seru banget ya kalau gue lihat dari PV nya ya. Dan mudah-mudahan di eksekusinya nanti nggak itu ya, nggak kalah bagus ya dari PV nya cuy ya. Pokoknya eksekusinya nggak membangunkan lah ya, sesuai ekspektasi kita di PV nya cuy ya. Ya hanya salah satu tips mungkin kali ya, misalnya mau bikin animasi itu apa itu cuy ya, biar ekspektasi penonton tuh nggak terlalu gede banget ya kan, biar nanti pas kalian eksekusinya tuh nggak jatuh banget ya, karena mereka terlalu besar ekspektasinya di PV-nya cuy ya, dia ya di PV-nya atau di promotionnya, di promosinya itu, di promosinya tuh jangan dikasih ekspektasi terlalu tinggi banget gitu cuy ya. Ya jangan terlalu ngehook banget, nge-grab banget kalau ini bakalan tinggi banget ya kan, takutnya eksekusinya tidak sebagus ekspektasi para fans gitu ya, jadinya malah nanti dihujat gitu ya, dan tidak ada yang nonton gitu ya kan. Dan ya itu sih ya, itu bakal sama dengan saya terpang gitu cuy ya, terlepas dari permasalahannya ya kan. Ya terlepas dari permasalahan dalamnya gitu cuy ya, karena sudah terlalu besar ekspektasi ya kan, jika ada sebuah segala macam, dan akhirnya eksekusinya gagal dan begitu jadinya ya. Oke, kita bakalan langsung aja ke reaction berikutnya. Ini ada ini nanti intinya bakal gue cantumin di bawah ya semuanya. Ini sabar dulu boy, ini gue cari dulu ya ini judul apa, karena gue lupa karena itu bahasa kanji aja pun ya kan. Apakah dari ini The Case Study Ventilation kayaknya ya, kita lihat sama nggak? Oke ini berarti ini itu ini ya. Nah mana sih tadi, nah ini sekarang kita bakalan nge-reaction dari PV nya dari The Case Study of Vanitas ya. Ini judulnya udah bahasa Inggrisin, kalau yang di sini tuh udah bahasa Inggrisin cuy ya. Kalau mau bahasa Jepang harus gue search dulu di sini pakai search engine nya ya kan, dan baru itu judulnya, baru itu bahasa Jepang dan juga Inggris, atau dibalik ya, atasnya Inggris bawahnya Jepang gitu ya. Ini udah ke 10 ya dari PV nya mereka ya kan. Kita langsung aja reaction. Nah ini juga langsung ada ke YouTube, kita nonton di sini aja, ada 30 detikan ya. Oke kita full screen. Nah kayaknya bakalan jadi another anime action lagi ya. Yang kita reaksi nih banyak anime action ya, ini tema-temanya kayak agak klasik gitu ya mungkin ya. Dari jam-jamnya kayak klasik mungkin ya, Eropa mungkin lah ya, tuh ya setting tepat ya, mungkin ada jam gitu juga, di itu juga ada. Nih dari sini ini gue tahu ya, ini mungkin bakal action. Kalau kita penasaran kita cari aja ya, genrenya, karena cuma 30 detik, literally 30 detik doang. Kita cari di search engine nya, maka kita cari genrenya aja ya. Nah ini Vanitas Karte, oh dari manga Soja cuy ternyata coy. Nah ini bahasa itunya
sinopsisnya udah bahasa Inggris cuy ya. Rian Presource tuh vampir lagi cuy, vampir lagi soal fantasi historical ya kan. Gue udah begini pasti itu action cuy ya. Kalau gue lihat dari PV-nya yang cuma 30 detik ini bukan action cuy ya, tidak mungkin slice of life ya kan. Ya, kita lihat sini ada scene dia jatuh cuy. Nah sini kita lihat sini kayak jangan kayak tahun-tahun ya, bukan tahun-tahun, bukan anime tentang ya, tahun-tahunnya settingnya bukan tahun-tahun modern kayak modern banget ya. Kalau dari sini ya kayak mungkin ya zaman tengah maybe. Jadi kita expect di sini bakalan teknologinya nggak bakal setinggi sekarang gitu cuy. Jadi kita lihat aja. Nah sini gue tidak menemukan genre vampir di sini dari PV-nya ya, dari PV yang ke-10 gue tidak melihat tanda-tandanya mas vampir ini cuy ya. Mas vampir ini tidak, aku tidak melihat tanda-tandanya cuy, tidak ada yang ciri khas vampir. Mungkin udah dilihatin dari itu sebelumnya cuy, dari postingan dia sebelumnya. Sekarang ini kita cari aja apakah ada tanda-tanda mas vampir. Oh gue tidak ada melihat tanda-tanda poster mas vampir ini cuy ya. Nah, ini keluar tanggal keluar bulan Juli juga cuy. Ini keluar bulan Juli juga cuy ya, karena kita udah di sini. Sekarang kita juga cari itu juga genrenya dari Masred yang sudah pasti vampir juga. Jadi Juli kita kejatuhan banyak anime action juga ya, anime action dan ya anime action dan juga vampir-vampiran. Outer oke. Oh kan militer action kan sudah berubah cuy, dan vampir-vampiran ya. Jadi bulan Juli kita udah punya ada 2 anime bermodelkan vampir cuy, ada Masred dan juga The Case Study Vanitas cuy ya. Karena udah 22 kita langsung aja ke ini terakhir, itu judulnya ini dia, nah bukan, nah ini Pompo ya, Pompo the Cinep, inilah ya, Cinep Hill ya. Udah keluar itunya, kita lihat aja. Bakalan ini udah ada di gambar art begini, nggak mungkin lah ya vampir-vampiran ada ya, atau action-actionan ya. Kalau gue dari pertama kali gambar scene frame ini ya, mungkin bukan Slice of Life atau Idol, I don't know man. Oke, ini kalau gue lihat dari beberapa adegan itu itu ya, ini bakalan mungkin ya pendapatku ini bakalan jadi kayak anime enak ceritanya buat selingan dan enteng ya, enteng buat selingan. Ketika kita udah nonton anime-anime yang ceritanya berat kayak model-model yang tadi, hopefully cerita ya tadi kita reaction 2 anime sebelumnya kita reaction itu ceritanya alura tuh cukup berat gitu cuy ya. Gue expectnya actionnya itu ceritanya alura berat gitu ya, dan gue expect ini anime itu alura itu nggak terlalu berat gitu ya, enteng ya, medium lah ya, nggak terlalu enteng nggak terlalu berat ya, santai ya intinya ya. Jadi enak buat selingan lah ya. Gue expect kayak gitu ya, tapi masih enjoyable gitu, santainya nggak terlalu santai gitu, jadi medium gitu. Gue ekspektasi kayak gitu. Tapi gue kalau ngeliat dari PV-nya, gue udah cukup tertarik untuk nungguin ini anime, jujur aja. Wah ini copyright sih. Ini kalau di upload di gue sih lagunya copyright sih. Ini gue gini nih ya, gue takut kena copyright dari musiknya nih. Kalau di upload di gue udah pasti copyright. Gue takut kena strike lagi cok. Oke. Ini sebenarnya ada detail. Nah ini sebenarnya ada detail, kita tanpa melihat genrenya itu udah sebenarnya udah tahu ya dari frame ini seharusnya ya. Ini
Tapi kalau gue tidak terlalu expert ya masalah bidang-bidang yang kayak segini ya. Nah ini kan kayak editing itu ya, jadi tidak terlalu expert kalian bisa ngejelasin banget ini panel nih, gambar di panel apa, ini udah pasti ini dari ngedit video. Nah ada musiknya harusnya sih video ya, harusnya cuy. Sini ada file nih, atas bawah copy ya, copy paste ya. Ini gue nggak tahu nih ada yang ngapain, yang pasti mungkin editing maybe, atau musik juga mungkin bisa. Gue nggak tahu aplikasi pengeditan musik tuh yang ada gambarnya di atas ya kan. Sini ada file-file cuy ya. Ini mungkin bakalan uh, harusnya sih ya, harusnya nih cuy ya. Kan gue bilang harusnya aluran santai harusnya cuy ya, harusnya santai dan juga mungkin agak sedikit-sedikit bumbu-bumbu lucu lah ya harusnya. Kalau gue dari artnya, lihat dari artnya sih harusnya cuy, harusnya tuh ada sedikit-sedikit uh, lucu-lucu itulah ya mungkin. Maybe kan kita cari aja langsung itu genrenya apa, daripada kita menebak-nebak dengan hal yang tidak pasti ya kan. Kita lihat aja nih, harusnya kalau dari PV nya Alura tuh enak buat selingan. Oh movie cuy ya, ini bakalan movie ya. Eiga Daisuke Pomposan. Oke, ini Juni ya, justru Juni keluarannya cuy ya. Format movie digital manga. Oke, runtime nya 1 jam 30 menit ya, 1 jam setengah ya. Itu which is yang buat movie sih lumayan bentar ya, lumayan sebentar dan keluar. Atau ini keluar trailer, maybe trailer sini Palmira ya, mungkin trailer ya 9 hari maybe. Ini bakal keluar movie-nya cuy, jadi ini bakal keluar ini movie, di movie. Dan juga OVA dari itu udah keluar by the way ya. Ya OVA dari itu udah keluar kan, OVA dari apa sih, OVA dari Kaguya sama ya udah keluar kan, cuman gue belum nonton. Kita secara aja Kaguya Love is War ya, harusnya sih udah keluar ya, seingat gue sih udah keluar, soalnya udah ada yang nonton. Harus ada keluar OVA-nya ya, OVA-nya harus ada keluar ya. Gue lupa nih nyarinya, kalau di sini nyari OVA gimana ya, misalnya di sini deh. Oke, mungkin itu aja reactionnya ya. Yang tadi mungkin bakal di-cut karena gue jujurnya no clue. Harusnya sih OVA-nya udah keluar ya dari Kaguya sama Love is War, harusnya udah keluar OVA-nya. Dan ya harusnya udah keluar OVA-nya, nah udah ada cuplikannya, udah ada yang bikin itu cuplikannya di YouTube. Bukan di YouTube sih, di gue lihat di Instagram sih, harusnya udah keluar. Dan ya mungkin itu aja tujuannya pada video kita kali ini. Kalau udah keluar OVA-nya, gue juga belum nonton OVA-nya sekali karena gue lagi beresin Bun ya, season kedua. Lagi gue hemat-hemat cuy ya, karena sisa anime gue yang belum gue tonton itu tinggal Yakusoku no Neverland untuk si Day Spring ya. Di Spring itu yang gue belum nonton, di Spring kan, di Winter cuy, bukan Winter itu yang belum gue tonton. Itu tinggal Yakusoku no Neverland dan ini home, ini anime ini Horimiya ini bakal gua sisain buat nanti nih. Ratingnya juga bagus 8, dan gue akan expect ya. Gue lihat dari sedikit-sedikit cuplikannya emang bagus banget ya. Bakalan gue sisain setelah gue nonton di Spring ya. Di Spring kan ceritanya tuh lumayan berat cuy ya. Nih dari ini Hige ini ceritanya berat cuy ya. Mungkin gue bakalan seling buat nonton yang tadi. Setelah gue nonton ini, habis itu gue nonton yang tadi. Dan ini lumayan, ini gue lagi nonton ongoing ya kan. Tokyo Revenger juga ceritanya berat juga ya kan, jadi gue sisain ini anime yang enak, jalan ceritanya tuh lumayan enteng ya buat di berikutnya cuy. Ini gue juga nonton ini yang katanya ending sangat gantung ya, bukan gantung ya, kayak maksa gitu cuy ya. Karena gue
season 1 dari Aku Suka Neverland gue suka banget ya. Dan why kenapa why gitu cuy, katanya anjingnya begitu ya, kalau bakal mau tonton ya cuy ya. Ya tinggal ini doang cuy yang mau tonton gue itu, bisanya gue sisain buat nanti gitu ya. Ya sisanya tinggal itu doang sih yang bakal nonton, yang bakal desain ini doang sih, tinggal ini doang bakal desain ya. Jadi stok gue masih tipis gitu ya kan. Dan nah ini nih liat OVA nih cuy, OVA nya tuh udah keluar cow, OVA nya cow Kaguya nih gue cari ya. Nah ini ya kan, nah ini OVA nya kira ketemu cuy ya. Nah kira ketemu ini OVA dari Kaguya sama ya. Ya emang kalau kita kan juga, gue juga udah pernah nge-reaction atau gue pernah bikin juga video tentang Kaguya sama Love is War yang OVA nya ya kan. Gue lupa itu yang judulnya yang mana dan part keberapa ya kan. Pokoknya gue seingat gue udah pernah bahas tentang OVA nya, dan gue bilang itu ya emang fokus ke ya fan service itu cuy. Dan kalau gue lihat dari cuplikan-cuplikannya yang udah beredar di Instagram cuy atau YouTube itu ya emang fan service gitu cuy. Emang OVA tuh kebanyakan ya emang fan service ya. Emang di sini kita ambil lihat tuh di kolam ada 6 gitu cuy. Kalau kita sejauh mata memandang dari season 1 dan season 2 itu memang tidak ada event kolam renang cuy atau pantai-pantai gitu ya. Dan akhirnya diwujudkan di OVA ini deh kan. Dan gue belum nonton ya kan, gue belum nonton gimana. Dan ini juga ada OVA juga dari Danmachi, gue belum pernah sama sekali lanjutin Danmachi yang OVA nya. Gue pernah nonton OVA nya Danmachi ya kan. Ini gue nggak tahu nih, biasanya sih fan service ada doang gitu cuy ya. Ini OVA tuh kebanyakan fan service cuy ya. Nah ini juga Dead a Bullet nih kan, Dead a Bullet ya kan. Ini Dead Life itu cuy, ini menceritakan tentang Kurume ya. Mungkin itu aja bahan penjualan kita preview kali ini yang udah 32 menit buat record ya kan. Tadinya reaction juga, dan kita juga bakal sedikit bahas anime. Jadi ini juga diselingin ya kan, ini bakalan jadi underground news dan juga reaction cuy. Dan kebanyakan newsnya ya, atau gue ngebahas tentang anime gitu cuy ya. Nah ini ada OVA banyak ya yang mungkin kalian bisa kalian tonton kan. Gue jarang nonton OVA juga, mungkin gue bisa nonton Dead a Bullet, dia yang nyeritain tentang Kurume cuy. Dan mungkin gue bakalan nonton dan OVA dan Machi juga ya. Strike the Blood juga ya OVA. Gue singkat gue belum pernah nonton sama sekali deh OVA Strike the Blood ya. Ini Strike the Blood recommended juga lah ya buat anime ya. Dia jatuhnya haram tapi nggak terlalu haram cuy ya. Haram di sini masuknya tapi nggak terlalu haram juga gitu ya. Gue bingung gitu dah. Ya emang udah tahu yang menang siapa gitu ya, udah di spoiler gitu, bukan spoiler, udah ada hasilnya gitu ya. Yang menang tuh di masa depan ya karakter cewek ini gitu ya kan. Dengan anaknya itu ke masa lalu, anaknya dari karakter utama ceweknya dan juga karakter utamanya ini, dia cewek ini ya, gue lupa namanya siapa, itu ke masa lalu dan punya kekuatan dari karakter vampir ini ya. Punya kekuatan dia ya kan, dan mukanya mirip dia. Dan dia ngomong yang orang dari masa depannya ya, anak itu tuh karakter utama cewek ini adalah ya ibunya gitu cewek. Berarti emang dia yang menang, kecuali nih bocah MC-nya tuh dia nikah dengan semua cewek yang dari sana gitu ya. Itu berbeda lagi gitu, itu beda lagi ya kan. Dan ya kita tidak tahu karena mungkin sini tidak ada genre harumnya ya. Kita pastikan dia tidak akan nikahi semua ya, karena tidak ada genre haramnya ya. Dan dia tidak akan poligami gitu ya, karena tidak ada genre haramnya. Jadi dia kan nikah yang poligami ada genre haramnya berarti ya, atau dibikin rute-rute ya. Ini nggak mungkin sih ya kayak gini bikin rute, karena dia nggak fokus ke romansa haramnya. Ini lebih dia fokus ke cerita tentang dia. Gue agak sedikit lupa ya kan, mungkin gue bakalan rewatch lagi Strike the Blood karena seru banget ya kan. Nah, ya mungkin itu aja tadi mah penutupan, jadinya tidak jadi penutupan luar biasa ya kan. Penutupan ceramah dulu siap ya. Mungkin sekian dari gue, goodbye, dadah.